sini saya akan membahas tentang 5 faktor pendidikan kepanduan. Definisi pendidikan kepanduan. Pendidikan kepanduan adalah suatu proses pembinaan generasi muda yang berfokus pada pengembangan potensi fisik, mental, sosial, dan spiritual melalui kegiatan yang terorganisir, menarik, dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. B. 5 faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama, kegiatan yang menarik dan menantang. Faktor pertama pendidikan kepanduan adalah kegiatan yang dirancang agar menarik dan menantang bagi peserta didik. Kegiatan kepanduan biasanya dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan alam sebagai laboratorium kehidupan. Contohnya adalah perkemahan, penjelajahan, permainan, pioneering, dan kegiatan bakti masyarakat. Yang kedua, sistem beregu. Faktor kedua adalah penerapan sistem beregu dalam pendidikan kepanduan. Setiap anggota ditempatkan dalam regu atau kelompok kecil yang terdiri dari beberapa orang. Yang ketiga, kegiatan di alam terbuka. Faktor ketiga adalah kegiatan di alam terbuka. Alam dijadikan sebagai media pendidikan yang alami, luas, dan penuh pengalaman nyata. Yang keempat, tanda kecakapan. Faktor keempat adalah tanda kecakapan, yaitu sistem penghargaan berupa lencana atau tanda khusus yang diberikan kepada anggota yang berhasil menguasai suatu keterampilan atau memenuhi syarat tertentu. Yang kelima, kode kehormatan. Faktor kelima adalah kode kehormatan yang terdiri dari satya dan dharma pramuka. Kode kehormatan berfungsi sebagai pedoman moral dan etika dalam setiap aktivitas kepanduan maupun kehidupan sehari-hari. C. Contoh penerapan 5 faktor pendidikan kepanduan di sekolah. Yang pertama, kegiatan yang menarik dan menantang. Di sekolah, kegiatan kepanduan yang menarik dan menantang dapat diterapkan melalui program School Adventure Day. Kegiatan ini dilaksanakan sehari penuh di luar kelas, di mana para peserta didik mengikuti berbagai tantangan seperti mendirikan tenda di halaman sekolah, permainan pos yang melibatkan keterampilan tali temali, membaca sandi Morse, dan navigasi sederhana dengan kompas. Yang kedua, sistem beregu. Sistem beregu diterapkan ketika siswa mengikuti latihan rutin. Ketua regu memimpin jalannya kegiatan, sementara anggota regu membagi tugas secara proporsional. Yang ketiga, kegiatan alam terbuka. Kegiatan alam terbuka di sekolah biasanya diwujudkan melalui persami (perkemahan Sabtu Minggu), outbound atau jelajah lingkungan sekitar sekolah. Yang keempat, tanda kecakapan. Tanda kecakapan diberikan secara resmi dalam bentuk lencana kepada siswa yang berhasil menguasai keterampilan tertentu. Lencana ini menumbuhkan rasa bangga sekaligus motivasi untuk terus belajar. Yang kelima, kode kehormatan. Kode kehormatan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Misalnya, siswa dilatih untuk jujur saat ujian, peduli dengan teman yang kesulitan, menjaga kebersihan kelas, serta sopan kepada guru. D. Penerapan 5 faktor pendidikan kepanduan di masyarakat. Yang pertama, kegiatan yang menarik dan menantang. Di masyarakat, kegiatan serupa dapat dilakukan melalui kema bakti lingkungan yang melibatkan pramuka dari berbagai sekolah. Kegiatan ini biasanya berlangsung selama 2 hingga 3 hari di alam terbuka seperti hutan kota atau desa wisata. Yang kedua, sistem beregu. Sistem beregu merupakan metode dasar dalam pendidikan pramuka yang sangat efektif untuk membentuk karakter kerjasama, kepemimpinan, dan tanggung jawab.
Yang ketiga, kegiatan alam terbuka. Kegiatan alam terbuka merupakan salah satu ciri khas dari pendidikan kepanduan yang memiliki banyak manfaat, baik fisik, mental, maupun sosial. Yang keempat, tanda kecakapan. Tanda kecakapan dalam dunia pramuka merupakan simbol kemampuan atau keterampilan ketentuan yang dimiliki seorang anggota. Yang kelima, kode kehormatan. Kode kehormatan merupakan jiwa dari gerakan pramuka yang membentuk dasar sikap dan perilaku seorang anggota dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan dalam penerapan 5 faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama, minat generasi muda menurun, lebih suka gawa. Yang kedua, sarana prasarana terbatas. Yang ketiga, pembina kurang kompeten. Yang keempat, gaya hidup individualis. Yang kelima, kurang integrasi dengan kurikulum dan dukungan orang tua. Relevansi 5 faktor pendidikan kepanduan dalam pendidikan saat ini. Yang pertama, alternatif mengurangi ketergantungan gawa. Yang kedua, sejalan dengan keterampilan abad 21 dalam kurun kolaborasi, problem solving. Yang ketiga, relevan dengan isu lingkungan global. Yang keempat, tanda kecakapan, penguatan soft skill dan hard skill. Yang kelima, kode kehormatan, fondasi moral di era globalisasi. Adapun kesimpulannya yaitu, pendidikan kepanduan merupakan salah satu bentuk pendidikan non-formal yang memiliki peran penting dalam membentuk kepribadian, karakter, serta keterampilan hidup generasi muda. Melalui dasar hukum seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, pendidikan kepanduan dipahami sebagai upaya sadar untuk membina kepribadian, akhlak mulia, dan kecakapan hidup peserta didik dengan metode khas, yaitu learning by doing, sistem beregu, kegiatan alam terbuka, serta berlandasan kode kehormatan.